Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan menjelaskan materi dan contoh soal tentang menentukan rumus fungsi inverse. Untuk sifatnya, di sini misalkan f pangkat min 1 adalah fungsi inverse fungsi f. Untuk setiap x merupakan domain dari f dan y merupakan range dari si fungsinya, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Nah, yang digarisbawahi adalah sifat yang ini nih, ya. Jadi, jika diketahui bahwa suatu fungsi di mana fx itu sama dengan y atau y sama dengan fx gitu ya, maka inverse-nya, inverse dari fungsi tersebut, f pangkat min 1y itu sama dengan x. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah Kak Git sediakan beberapa contoh soal. Tentukanlah fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Oke, untuk menentukan rumus fungsi inverse-nya, langkah pertama itu fx di sini sama dengan y. Jadi kita asumsikan bahwa y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Gitu ya. Setelah itu, kita buat persamaannya jadi x sama dengan gitu. Jadi ini pindah nih, plus 5-nya pindah ke kiri berarti jadinya y kurang 5 sama dengan 2x kuadrat gitu ya. Sehingga x kuadrat itu sama dengan y kurang 5 per 2. Nah, di sini masih kuadrat nih. Untuk menghilangkan kuadrat berarti fungsinya harus diakar. Berarti x sama dengan akar dari y kurang 5 per 2. Sehingga inverse fungsinya f min 1x-nya itu sama dengan akar dari x kurang 5 per 2. Nah, ini adalah fungsi inverse dari fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5. Terus untuk membuktikan kebenaran dua kalimat ini tuh bagaimana? Kita cari aja nilainya ya. Misalkan ini sembarang angka ya. Kita cari F2, katakanlah begitu. F2 berarti di sini X-nya diganti 2 ya. 2 kuadrat, 4 kali 2, 8. 8 tambah 5, berarti 13. Gitu kan. F2 ini sama dengan 13. Nanti otomatis ya, F inverse 13 itu hasilnya harus sama dengan 2, kayak gitu. Coba kita masukin ke sini ya. Berarti F inverse dari 13 itu sama dengan X-nya diganti di sini 13. 13 kurang 5, 8. 8 dibagi 2, 4. Berarti akar 4. Akar 4 berapa? Sama dengan 2. Nah, terbukti kan? Sekarang untuk yang kedua, Gx sama dengan 2X kurang 1 per 6 ya. Berarti di sini kita bikin Y sama dengan 2X kurang 1 per 6 ya. Terus 6-nya dikaliin ke Y sini, berarti jadi 6Y sama dengan 2X kurang 1. Terus minus 1-nya pindah ke sebelah kiri, berarti 6Y tambah 1 sama dengan 2X. Nah, berarti X sama dengan 6Y tambah 1 per 2 gitu ya. Sehingga inverse fungsinya f pangkat min 1x sama dengan, ini ganti x, berarti 6x tambah 1 per 2, kayak gitu. Lanjut, yang ketiga di sini ada hx sama dengan akar pangkat 3 dari x tambah 1. Berarti di sini kita buat y sama dengan akar pangkat 3 dari x tambah 2 gitu ya. Untuk menghilangkan akar pangkat 3, berarti di sini y-nya dibuat jadi y pangkat 3. Terus sama dengan x tambah 2. Kalau udah tinggal plus 2-nya pindah ke sebelah kiri, berarti y pangkat 3 dikurang 2 sama dengan x. Nah, udah ketemu nih. Ya kan, x-nya itu sama dengan y pangkat 3 kurang 2. Berarti fungsi inverse-nya f pangkat min 1x itu sama dengan x pangkat 3 kurang 2. Kayak gini. Oke, selanjutnya adalah inverse dari fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi misalnya diketahui ada fx ya, fungsi f, terus kemudian fungsi g-nya juga. Lalu kalian diminta untuk menentukan f komposisi g tapi inverse gitu ya. Nah, ini boleh kamu cari komposisinya dulu. Jadi f komposisi g-nya dulu apa fungsinya, kemudian di inverse. Caranya seperti yang sebelumnya. Terus ini juga akan sama dengan g inverse komposisi f inverse. Jadi kalau yang di sebelah sini ya, yang ruas kanan, ini kamu cari dulu masing-masing.
G inverse-nya apa, F inverse-nya apa, baru dikomposisi seperti ini. Gitu. Nah, untuk yang kedua, yang G komposisi F inverse, berarti ini akan sama dengan F inverse komposisi G inverse. Gitu. Jadi, dibalik ya. Oke, kita akan sama-sama buktikan. Kagit kasih contoh soal. Di sini diketahui fungsi f dan g adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan x kurang 2. Sekarang masing-masing, yang pertama ya, anggaplah yang A di sini. Kita tentukan dulu adalah si f komposisi g-nya. Ya, ini berarti sama dengan f dalam kurung gx, gitu kan? Gx-nya masuk ke fungsi f. Fungsi f-nya itu kan tadinya 2x tambah 5, berarti jadinya 2, x-nya diganti jadi x kurang 2. 2 kali x kurang 2, gitu ya, terus ditambah 5. Oke, ini jadinya adalah 2x kurang 4 tambah 5. Minus 4 tambah 5 plus 1, berarti 2x tambah 1. Berarti di sini f komposisi gx-nya adalah 2x tambah 1 ya. Sekarang mau di-inverse. Oke, berarti di sini y sama dengan 2x tambah 1. Nah, plus 1-nya pindah ke sebelah kiri. Berarti y kurang 1. Di sini sama dengan 2x. Oke, maka x sama dengan y kurang 1 per 2. Sehingga untuk f komposisi g inverse-nya itu adalah x kurang 1 per 2. Nah, sekarang mau dibuktikan kalau misalnya nyarinya dengan cara G inverse komposisi F inverse, ini akan sama atau enggak? Pertama, untuk membuktikannya berarti kita inverse si F-nya dulu ini. Fx sama dengan 2x tambah 5 gitu kan. Fx sama dengan 2x tambah 5, berarti di sini y sama dengan 2x tambah 5. Y kurang 5 sama dengan 2x. Oke, berarti x sama dengan y kurang 5 per 2. Sehingga f inverse x sama dengan x kurang 5 per 2. Oke, disimpan. Sekarang yang g-nya di sini gx sama dengan x kurang 2. Y sama dengan X kurang 2, gitu kan? Berarti minus 2-nya pindah ke sebelah kiri, Y tambah 2 sama dengan X. Ini udah dapet ya? Berarti G inverse-nya itu adalah X tambah 2, gitu kan? Nah, sekarang untuk membuktikan yang ini nih, F komposisi G inverse. F komposisi G inverse berarti kan G inverse komposisi F inverse. Jadi si F-nya yang ini nih menggantikan X di sini. Ya, berarti jadinya X kurang 5 per 2 ditambah 2, gitu kan? Nah, ini jadinya X kurang 5 per 2, ini samain penyebutnya jadi 4 per 2. Terus bisa ditambahkan karena penyebutnya udah sama, minus 5 ditambah 4 itu adalah minus 1. Nah, jadinya X kurang 1 per 2. Sama nggak? Sama ya, udah terbukti nih. Nah, berarti untuk menentukan F komposisi G inverse boleh dikomposisi dulu baru di inverse, atau cari dulu masing-masing inverse-nya baru dikomposisi. Lanjut yang kedua, sekarang G komposisi fx ya, berarti fungsi f-nya di sini masuk ke dalam si G. Jadi fx di sini 2x tambah 5 masuk menggantikan x di sini. Ya, jadinya adalah 2x tambah 5 kurang 2. 5 kurang 2 itu 3, berarti jadinya 2x tambah 3. Nah, ini adalah hasil G komposisi fx. Sekarang dia mau kita inverse. Berarti di sini ditulis Y sama dengan 2x tambah 3, gitu ya. Plus 3-nya pindah ke kiri, Y kurang 3 sama dengan 2x. Oke, sehingga di sini X sama dengan Y kurang 3 per 2. Jadi G komposisi F inverse-nya adalah tulis ini. Oke, X kurang 3 per 2, gitu ya. Nah, sekarang mau kita buktikan pakai metode yang satunya lagi. Di sini udah saya ajak si inverse-nya ya masing-masing. Kan tadi kita udah nyari duluan. Jadi nggak perlu 2 kali kerja. Berarti untuk si G komposisi F inverse ini bisa dicari dengan dibalik ya, F inverse gitu ya, komposisi
G inverse kayak gini. Berarti si G inverse-nya di sini masuk menggantikan X ini. Oke, jadinya X tambah 2 gitu kan, kurang 5 per 2. Nah, 2 kurang 5 tuh minus 3 ya. Berarti di sini jadinya X kurang 3 per 2. Sama kan? Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.